Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi, NIM 43. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori konflik dari Rolf Dahrendorf. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Konflik. Nah, menurut Dahrendorf sendiri, konflik itu identik dengan suatu kepentingan dari suatu kelompok atau individu terhadap kelompok atau individu lainnya. Dalam situasi konflik, itu dapat muncul akibat pergesekan kepentingan dari satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya, sehingga muncullah suatu pertentangan atau situasi konflik. Nah, menurut Dahrendorf sendiri, dia tidak setuju dengan pemikiran struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Person, di mana pada pemikiran ini itu selalu menekankan pada konsensus dan integritas dalam masyarakat. Sementara Dahrendorf tidak berpikir seperti itu. Menurutnya, kondisi masyarakat itu tidak melulu dengan adanya konsensus atau integritas, tetapi malah identik pada perubahan dan konflik yang ada pada sistem. Yang terpenting dalam teori konflik oleh Rolf Dahrendorf ini yaitu menekankan pada analisisnya tentang kelompok-kelompok terkoordinasi. Menurutnya, struktur sosial itu dicirikan oleh relasi sosial atau hubungan sosial dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, yang memiliki peranan untuk memerintah dan mengontrol kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya di sini dimaksudkan yaitu kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan. Nah, menurut Dahrendorf sendiri, konflik itu hanya akan muncul akibat relasi sosial yang terdapat pada sistem. Sehingga di sini dapat diartikan bahwa jika kelompok tersebut tidak berada pada sistem, tentu kelompok tersebut tidak akan mengalami suatu konflik sosial. Nah, berdasarkan struktur sosial yang didasari oleh kekuasaan, Dahrendorf mendefinisikan bahwa kekuasaan itu ialah kewenangan yang melekat secara legal pada posisi diri seseorang atau individu. Di sini dapat diartikan bahwa bahwa kekuasaan itu bukan didapatkan dari karakteristik subjektif seseorang, melainkan pada posisi individu tersebut pada suatu sistem. Dalam hubungan kekuasaan, menurut Dahrendorf, suatu kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, di mana akan terdapat relasi wewenang antara kelompok subkoordinasi dengan kelompok subordinasi atau kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Nah, kedua relasi wewenang ini akan menjadi hubungan yang terlegitimasi tanpa adanya perlawanan dari kelompok subordinasi. Di sini ICAS atau kelompok subkoordinasi ini muncul melalui proses sosiologis yang sistematis. Pada fase awal, kelompok subordinasi ini menyadari ketertindasan mereka, tetapi mereka merasa belum memiliki kepentingan. Nah, fase selanjutnya itu kelompok subordinasi memiliki suatu kepentingan, tetapi pun ini adalah kepentingan semu, di mana kepentingan semu ini nanti akan menyebar pada kelompok-kelompok tertindas lainnya, sehingga akan memunculkan suatu kelompok yang semu, di mana kepentingan semu dari kelompok yang semu ini nanti akan menjadi kepentingan yang nyata jika dalam fase ini terdapat proses penyadaran
dalam kelompok tersebut. Dalam fase penyadaran atau fase ini, tentu kelompok subordinasi akan membutuhkan seorang leader atau pemimpin yang berani dalam situasi konflik. Dan selain itu pula, dalam kelompok subordinasi juga diperlukan integritas yang baik untuk menyelesaikan penindasan pada kelompok dominan yang lainnya. Demikian pemaparan tentang teori konflik dari Ralph Dahrendorf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.